Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Putri Wijaya Dan saya Wiwit Indah Adista Indriani. Kami dari Prodi Teknik Pertambangan kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas agama dengan judul Ketauhidan dan Kerasulan. Tauhid merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu. Tauhid merupakan hal yang paling penting dalam aspek akidah. Ketika seorang muslim telah mentauhidkan Allah dalam artian benar-benar meyakini hanya Allah yang harus disembah, maka akan melahirkan keyakinan bahwa semua akan kembali pada Allah dan segala sesuatu yang tidak ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Tauhid tidak hanya berfungsi sebagai akidah, tetapi juga berfungsi sebagai falsafah hidup. Bagi umat muslim, tauhid merupakan dasar agama Islam yang paling utama dan penting untuk dipelajari. Ilmu tauhid sendiri terbagi menjadi 3 macam, yakni rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Tauhid rububiyah berarti mengesahkan Allah dan termasuk dalam kaidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Ini menunjukkan bahwa agama Islam mengajarkan bahwa Allah adalah esa dan atau satu dan tidak memiliki sekutu atau bahkan zat lain yang dapat menyerupai Allah. Tauhid ini diamalkan manusia dengan wujud yang tidak melakukan syirik kepada Allah dengan mempercayai tukang sihir atau hal-hal yang berbau syirik lainnya. Tauhid asma wa sifat ini mengimani semua sifat Allah yang sempurna dan suci dari segala kekurangan sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Tujuan tauhid asma wa sifat adalah mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya benar-benar ada dan mutlak. Tauhid uluhiyah merupakan bentuk ibadahnya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan lainnya. Ibadah itu sendiri harus dibangun atas dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 284 adalah Allah Maha mengetahui segala yang dilakukan manusia, baik yang terang-terangan maupun hanya dalam hati. Allah Maha Kuasa sehingga akan mengganjar orang yang salih dan mengazab yang berbuat maksiat. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang beriman percaya adanya Allah, Rasul, kitab suci, dan para Rasul Allah. Tanda orang beriman adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Maha Penyayang sehingga tidak membebani manusia kecuali dengan apa yang disanggupinya. Kita sebagai umat muslim tidak mengabaikan tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan muslim untuk menyebutkan Asmaul Husna saat berdoa dan berzikir. Dan jangan membalas orang-orang yang menyebut nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat Allah atau menyebut nama Allah dengan tujuan untuk menodai namanya. Dalil yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat kelima. Allah berfirman, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Rasulullah SAW telah bersabda, dan apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika dalil di samping menunjukkan bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang patut disembah. Kemudian, ayat-ayat tersebut memberi peringatan kepada umat muslim bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya milik Allah dan akan kembali kepada penciptanya. Dengan belajar ilmu tauhid, baik rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah, kita sebagai umat muslim diharapkan semakin memahami hakikatnya sebagai makhluk ciptaannya, mengesahkan Allah dan menjadikannya satu-satunya sesembahan adalah hal wajib. Oleh karenanya, terus belajar dan berbenah sebagai hamba harus terus dilakukan agar mendapat ridho dari Allah. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kerasulan. Kerasulan merupakan seseorang yang dibutuhkan oleh manusia dalam mengajarkan atau menyampaikan wahyu dan kabar berita yang datangnya dari Allah. Kerasulan juga adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa dicari, melainkan dikhususkan dari Tuhan untuk hamba-hamba yang disukainya. Dalam diri Rasul terdapat 4 sifat wajib yang dimilikinya, yakni sidik. Sidik artinya benar. Artinya, setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul sifatnya benar. Baik benar dalam menyampaikan wahyu,
yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala maupun benar dalam perkataan-perkataan berhubungan dengan persoalan keduniaan. Sifat wajib para rasul selanjutnya adalah amanah yang artinya dapat dipercaya. Para rasul selalu menjaga diri dan dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat pada dirinya. Sifat wajib rasul selanjutnya adalah tabligh. Sebagai sifat wajib bagi para rasul memiliki makna menyampaikan wahyu. Untuk menjalankan tugas kenabiannya, seorang rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang harus disampaikan kepada umat manusia. Wahyu yang disampaikan para rasul tersebut dapat berupa pengetahuan, pedoman, maupun syariat, serta risalah kenabian yang lain. Sekalipun hal yang disampaikannya bersifat pahit maupun tidak mudah, para rasul selalu menyampaikannya tanpa satu huruf pun yang disembunyikan. Sifat wajib para rasul yang terakhir adalah fatanah yang berarti cerdas, pandai, dan bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, para rasul mampu memahami persoalan umat sekaligus memberi jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada para rasul dalam menyampaikan ajaran di antara kaumnya, termasuk ketika berargumentasi menghadapi kaum yang menentang ajarannya. Sifat mustahil bagi rasul ada 4, yakni kizib. Kizib adalah lawan dari sidik. Arti kizib adalah dusta atau bohong. Seorang rasul harus menyampaikan kebenaran dan tentunya berlaku yang benar. Sifat yang mustahil dimiliki oleh rasul yang selanjutnya adalah khianat yang berarti ingkar janji. Rasul tentunya tak mungkin berkhianat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kitman. Kitman yaitu menyembunyikan rahasia. Sebagai orang yang menyampaikan ajaran yang baik, seorang rasul tak mungkin menyembunyikan kebenaran. Bahkan Rasulullah SAW juga benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Sifat mustahil selanjutnya adalah baladah yang berarti bodoh. Bodoh itu sendiri berarti dapat melakukan kesalahan. Namun perlu digarisbawahi, kesalahan tersebut terjadi karena Rasul bertindak sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran minimal ada 2 fungsi diutusnya para rasul, yakni untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-An'am ayat 48. Para rasul diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan wahyu untuk mereka. Keistimewaan lainnya adalah bahwa para rasul terjaga dari salah dan dosa. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin untuk beriman kepada mereka. Sifat yang dapat kita teladani dari para rasul yang pertama adalah tidak sombong. Kerendahan hati merupakan sifat karakter yang sangat penting dimiliki setiap orang. Karena sifat ini melahirkan berbagai sikap luhur dan menenangkan kehidupan masyarakat. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, beliau selalu rendah hati kepada siapapun dan tidak pernah menyombongkan diri, bahkan atas kehormatan dan keistimewaannya. Selanjutnya adalah lemah lembut. Akhlak mulia Rasulullah SAW dikenal memiliki akhlak yang paling mulia untuk dijadikan teladan bagi umat manusia. Akhlaknya yang paling mulia selalu menyertakan pendapat yang baik. Dia tidak pernah melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar, dan tidak pernah berteriak. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan dia mendoakan orang yang menyakitinya dengan hal-hal baik. Sifat pemurah Rasulullah selanjutnya yang harus dimiliki setiap muslim adalah selalu bersikap toleran. Kualitas ini membuat seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Misalnya, kesabaran dalam menghadapi cobaan atau kejadian yang tidak menyenangkan dan kemampuan untuk menerimanya dengan sepenuh hati. Selanjutnya adalah dermawan. Kedermawanan Rasulullah SAW dikenal dengan kebesaran dan kedermawanan jiwanya, memberikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa keegoisan dan kemunafikan. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan menjawab di kolom komentar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.